Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prananda dari kelas Hukum Diplomatik 3C, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja prinsip-prinsip yang terdapat di dalam hukum diplomatik. Di dalam hukum diplomatik sendiri, prinsip-prinsipnya ada 9, teman-teman. Yang pertama ada prinsip kesamaan kedaulatan atau yang biasa disebut dengan sovereign equality. Sovereign equality adalah kesamaan kedaulatan antar negara. Setiap negara besar maupun kecil, maju maupun berkembang, diakui memiliki kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum internasional. Hal ini tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB dan ditegaskan kembali dalam praktik diplomasi. Artinya, negara penerima tidak boleh memperlakukan negara pengirim secara diskriminatif hanya karena ukuran wilayah, kekuatan militer, ataupun kapasitas ekonominya. Kesetaraan ini menciptakan dasar kepercayaan dan menghindarkan dominasi satu negara atas negara lain. Dalam praktik diplomasi, hal ini diwujudkan melalui pemberian status dan hak yang sama pada perwakilan diplomatik dari berbagai negara. Yang kedua, ada prinsip representasi. Diplomasi merupakan mekanisme resmi suatu negara yang untuk berhubungan dengan negara lain. Oleh karena itu, prinsip representasi menjadi hal mendasar. Seorang diplomat bertindak mewakili negaranya, baik dalam menjaga kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial. Tindakan seorang duta besar, misalnya, dianggap sebagai tindakan negara pengirim. Oleh sebab itu, diplomat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga integritas, martabat, serta kepentingan nasional yang diembannya. Prinsip representasi ini juga mengikat negara penerima yang berkewajiban menghormati status resmi diplomat sebagai wakil sah suatu negara berdaulat. Yang ketiga, ada prinsip perlindungan kepentingan negara dan warga negara. Salah satu fungsi utama misi diplomatik adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim yang berada di wilayah negara penerima. Perlindungan ini meliputi aspek hukum, politik, ekonomi, maupun sosial. Misalnya, ketika warga negara pengirim menghadapi permasalahan hukum di luar negeri, perwakilan diplomatik wajib memberikan pendampingan atau bantuan konsuler. Prinsip ini dicantum dalam pasal 3 Konvensi Wina 1961 yang menegaskan bahwa fungsi misi diplomatik meliputi melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Yang keempat, ada prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi menegaskan bahwa diplomat tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Walaupun diplomat memiliki hak istimewa dan kekebalan hukum, hal tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan politik domestik. Pelanggaran prinsip ini dapat menyebabkan seorang diplomat dinyatakan persona non grata, yaitu status yang mengharuskan diplomat tersebut segera meninggalkan wilayah negara penerima. Prinsip non-intervensi ini menjaga keseimbangan antara kebutuhan diplomasi dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima. Yang kelima, ada prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Salah satu aspek paling dikenal dalam hukum diplomatik adalah prinsip kekebalan atau immunity dan keistimewaan atau biasanya disebut dengan privilege diplomatik. Diplomat diberikan kekebalan hukum dari yurisdiksi pidana, perdata maupun administratif di negara penerima. Selain itu, gedung kedutaan besar dan arsip diplomatik juga tidak dapat diganggu-gugat. Tujuannya bukan untuk memberikan keuntungan pribadi bagi diplomat, melainkan agar ia dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan. Namun demikian, negara pengirim memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa diplomat tidak menyalahgunakan kekebalan tersebut. Dan jika terjadi pelanggaran serius, negara pengirim dapat mencabut kekebalan atau memulangkan diplomatnya. Yang keenam, ada prinsip saling menghormati. Hubungan diplomatik harus dibangun atas dasar saling menghormati antara negara pengirim dan negara penerima. Bentuk penghormatan ini mencakup penghormatan terhadap simbol-simbol negara seperti bendera dan nama yang dikibarkan di kedutaan besar. Negara penerima juga harus menjamin keamanan fisik dan moral misi diplomatik. Sebaliknya, diplomat juga wajib menghormati hukum serta peraturan negara penerima. Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan diplomasi bukanlah hubungan suatu arah, melainkan bersifat timbal baik dan setara.
Yang ketujuh, ada prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip ini menekankan bahwa jika terjadi perselisihan antara negara pengirim dan penerima, penyelesaiannya harus dilakukan melalui cara damai, bukan dengan kekerasan. Penyelesaian dapat dilakukan dengan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau mekanisme hukum internasional lainnya. Hal ini sesuai dengan piagam PBB yang menggariskan bahwa semua negara anggota wajib menyelesaikan sengketa dengan cara damai agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Prinsip ini memberikan ruang bagi diplomasi untuk menjadi instrumen utama penyelesaian konflik antar negara. Yang kedelapan, ada prinsip timbal balik. Dalam hubungan diplomatik, prinsip timbal balik memiliki peranan penting. Hak dan kewajiban yang diberikan kepada perwakilan diplomatik suatu negara biasanya juga diberikan secara sepadan kepada negara lain. Misalnya, jika suatu negara memberikan kekebalan penuh kepada diplomat negara lain, maka negara tersebut juga berhak mengharapkan perlakuan yang sama bagi diplomatnya di luar negeri. Prinsip timbal balik ini memperkuat keadilan serta menjaga kesetaraan anggota negara dalam hubungan diplomatik. Yang kesembilan, ada prinsip persona non grata. Prinsip ini memberikan hak bagi negara penerima untuk menolak atau mengakhiri keberadaan seorang diplomat yang dianggap tidak dapat diterima. Jika seorang diplomat dinyatakan persona non grata, ia diwajibkan meninggalkan negara penerima dengan jangka waktu tertentu. Prinsip ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian negara penerima untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatannya dari presi penyalahgunaan status diplomatik. Nah, prinsip-prinsip hukum diplomatik sebagaimana yang diuraikan di atas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas hubungan internasional. Kesamaan kedaulatan memastikan semua negara dihargai secara setara, representasi dan perlindungan warga negara menjamin kepentingan nasional terlindungi, dan juga non-intervensi menjaga kedaulatan negara penerima. Kekebalan diplomatik memungkinkan pelaksanaan fungsi secara diplomasi secara efektif dan juga saling menghormati serta penyelesaian sengketa damai membangun rasa saling percaya. Sementara timbal balik dan mekanisme persona non grata menjadi alat kontrol untuk menjaga keseimbangan hubungan antar negara. Dengan demikian, hubungan diplomatik bukan sekedar aturan tertulis, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan perdamaian dan kerjasama antar bangsa. Penerapan prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa diplomasi bukan hanya praktik politik, melainkan sebuah tatanan hukum yang mengedepankan keteraturan, keadilan, dan perdamaian dunia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.